Hai adik-adik, selamat datang di media pembelajaran matematika dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Kubus dan Balok dengan Model Project Based Learning atau PJBL Perbantuan GeoGebra di kelas 8 SMP Negeri Satap Molobok. Adapun kompetensi dasar yang akan kita tempuh adalah yang pertama membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh dalam media pembelajaran ini adalah yang pertama, menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok, mengenali dan membuat jaring-jaring kubus dan balok, dan yang terakhir, menemukan rumus luas, permukaan, dan volume kubus dan balok, serta dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak sekalian siapkan buku dan alat tulis menulis untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anak, untuk membuka pelajaran kita hari ini, saya akan memberikan pertanyaan dalam bentuk proyek yang harus dikerjakan, yaitu nomor 1, buatlah bentuk balok dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 2 cm menggunakan bahan yang ada di sekeliling Anda. Nomor 2, gambarlah sebuah kubus ABCD, EFGH, kemudian tentukan A. Gambarlah bidang diagonal AFGD, dan pada bidang BDHF. B. Berapa banyak bidang diagonal tersebut? C. Tulislah nama semua bidang diagonal kubus ABCD, EFGH. Nomor 3. Gambarlah sebuah balok KLMN OPQR dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Kemudian tentukan A. Unsur-unsur balok, B. Gambarkan jaring-jaring balok, C. Tentukan luas permukaan balok, D. Tentukan volume balok, dan buktikan hasilnya dengan menggunakan GeoGebra. Nomor 4. Akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm pangkat 3, tentukan lebar akuarium dan buktikan hasilnya dengan menggunakan GeoGebra. Untuk proyek yang akan dikerjakan, nanti akan dibagikan dalam bentuk LKPD. Untuk mengerjakan LKPD yang akan dibagikan, silakan anak-anak bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silahkan kalian bahas dan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD, silahkan untuk mengumpulkan informasi pembelajaran dalam media pembelajaran ini. Simak baik-baik materinya dan ayo mulai belajar. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis atau kongruen. Contoh kubus dalam sehari-hari yaitu yang pertama dadu, yang kedua rubik, dan yang ketiga kado. Untuk unsur-unsur kubus, kubus memiliki rusuk dengan 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AE, BF, CG, DH, AD, AB, BC, DC, EF, FG, GH, HE. Lalu terdapat titik sudut, di mana titik sudut memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya ada sisi, memiliki 6 sisi yang sama besar. Yang pertama sisi EFGH, sisi ABCD, sisi BCGF, sisi ADHE, sisi ABFE, sisi DCGH. Untuk unsur-unsur kubus selanjutnya, yang keempat, itu diagonal bidang, memiliki 12 diagonal bidang, yaitu AC, BD, EG, HF, AF, EB, CH, DG, CF, BG, ED, AH. Selanjutnya,
Diagonal ruang memiliki 4 diagonal ruang yang itu AG, BH, CE, dan DF. Dan yang terakhir, bidang diagonal memiliki 6 buah bidang diagonal. Yang pertama, ABGH, EDCF, AFGD, EBCH, BDHF, ACGE. Nah, selanjutnya, jika kubus ini dibuka, ternyata akan berbentuk seperti ini, di mana persegi yang berwarna merah muda merupakan alas dan tutup dari kubus, yang mana ini merupakan jaring-jaring. Selanjutnya, balok. Balok merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan, namun tidak semua sisinya sama besar. Contoh balok dalam kehidupan sehari-hari yaitu penghapus dan korek. Untuk unsur-unsur balok, balok memiliki rusuk dengan 12 rusuk yaitu AE, BF, CG, DH, AD, AB, BC, DC, EF, FG, GH, HE. Lalu terdapat titik sudut, di mana titik sudut memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya ada sisi. Memiliki 6 sisi tapi tidak semuanya sama besar. Hanya sisi yang berhadapan saja yang sama besar, yaitu sisi EFGH dan sisi ABCD, kedua sisi BCGF dan sisi ADHE, dan yang terakhir sisi ABFE dan sisi DCGH. Unsur-unsur balok selanjutnya yang keempat yaitu diagonal bidang. Memiliki 12 diagonal bidang yaitu BD, FH, AC, EG, AF, DG, BE, CH, AH, BG, DE, CF. Selanjutnya, diagonal ruang memiliki 4 diagonal ruang yaitu AG, BH, CE, dan DF. Dan yang terakhir, bidang diagonal memiliki 6 bidang diagonal yaitu BCHE, ADGF, ABGH, CDEF, ACGE, BDHF. Nah, sebenarnya jika balok ini dibuka, ternyata akan seperti ini, di mana persegi panjang yang berwarna hijau merupakan alas dan tutup dari balok, yang mana ini merupakan jaring-jaring. Selanjutnya, luas permukaan. Bangun ruang adalah bangun yang sama permukaannya tertutup, rapat oleh sisi-sisi, dan bagian dalamnya kosong, sehingga luas permukaan bangun ruang adalah luas dari jaring-jaringnya. Untuk menghitung luas bangun ruang, teknik menghitungnya dilakukan dengan cara memperhatikan luas dari permukaan-permukaan yang berpasangan, sebab bagian yang berpasangan umumnya sama luas. Untuk kubus, kubus terdiri dari 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen. Adapun luas dari sebuah persegi yaitu luas persegi sama dengan rusuk kali rusuk, sama dengan R kali R, sama dengan R kuadrat. Karena kubus terdiri dari 6 sisi, maka didapat luas permukaan kubus sebagai berikut. Luas sama dengan 6 kali rusuk, sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk, sehingga didapat luas permukaan kubus yaitu 6 kali rusuk kuadrat. Untuk balok, balok memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang saling berhadapan, dengan bentuk dan ukuran yang sama. Adapun luas dari sebuah persegi panjang adalah luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka didapat luas permukaan balok sebagai berikut. Luas permukaan balok sama dengan
luas sisi bawah ditambah luas sisi atas, tambah luas sisi depan, ditambah luas sisi belakang, ditambah luas sisi kanan, ditambah luas sisi kiri. Luas sama dengan panjang kali lebar, ditambah panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok yaitu luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya volume. Definisi volume. Volume suatu benda ruang berupa bejana. Ada satu bagian yang terbuka dan bagian dalamnya kosong. Adalah banyaknya satuan penakar yang dapat digunakan untuk menakar bejana itu sehingga penuh dan rata. Konsep volume menggunakan takaran kubus satuan. Dengan pengukur volume bangun ruang yang berbentuk kubus, seperti gambar di samping, disebut dengan satuan kubik, yakni satuan pengukur berbentuk kubus yang panjangnya satu satuan, lebarnya satu satuan, dan tingginya satu satuan. Pada gambar di samping, merupakan gambaran selengkapnya tentang satu satuan kubik berbentuk kubus satuan yang digunakan untuk mengukur volume bangun ruang melalui penakaran satu demi satu hingga penuh. Bisa kita lihat pada gambar, merupakan relasi tangga bilangan antar satuan kubik, di mana 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Artinya, cairan 1 liter tepat memenuhi ruangan berbentuk kubus yang panjangnya rusuknya 1 desimeter. Maka didapat volume kubus sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alas yaitu rusuk kali rusuk dan tinggi yaitu rusuk. Sehingga didapat volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan rusuk pangkat 3. Kemudian volume balok, yaitu sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alas yaitu panjang kali lebar dan tinggi yaitu tinggi. Sehingga didapat volume kubus yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk lebih memahami lagi, maka kita akan mengerjakan contoh soal berikut. Nomor 1, gambarlah sebuah kubus KLMNOPQR dengan panjang rusuk 4 cm, kemudian tentukan unsur-unsur kubus, gambarkan jaring-jaring kubus, tentukan luas permukaan kubus, dan tentukan volume kubus, dan buktikan hasilnya dengan menggunakan GeoGebra. Nomor 2, volume sebuah balok 120 cm pangkat 3 jika panjang balok 6 cm dan lebar balok 5 cm, tentukan tinggi balok tersebut dan buktikan hasilnya dengan menggunakan GeoGebra. Kita akan membahas contoh soal nomor 1, yaitu gambarlah sebuah kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 4 cm. Untuk gambarnya seperti ini, kemudian kita akan cari unsur-unsur kubus. Yang pertama ada rusuk kubus, itu KO, LP, MQ, NR, KN, KL, LM, MN, OP, PQ, QR, RO. Kemudian ada titik sudut, yaitu K, L, M, N, O, P, Q, R. Selanjutnya, sisi kubus, yaitu ada sisi OPQR
sisi KLMN, sisi LMQP, sisi KNRO, sisi KLOP, sisi NMRQ. Kemudian diagonal bidang, yaitu KM, LN, OQ, PR, KP, LO, LQ, MP, NQ, MR, KR, NO. Selanjutnya, diagonal ruang, yaitu ada kaki, LR, MO, NP. Kemudian yang terakhir, bidang diagonal, itu KLQR, RMLO, KPQN, MNOP, LNRP, KMQO. Selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus. Pada gambar yang tertera di layar, jaring-jaring kubus memiliki 6 persegi yang sama, di mana persegi yang berwarna merah muda merupakan alas dan tutup dari kubus. Selanjutnya yaitu luas permukaan kubus. Luas permukaan sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk, sehingga didapat 6 kali 4 cm kali 4 cm sama dengan 6 kali 16 cm, yaitu 96 cm pangkat 2. Untuk volume kubus, volume sama dengan luas alas kali tinggi, sehingga didapat 4 cm kali 4 cm kali 4 cm, yaitu 64 cm pangkat 3. Di sini kita disuruh buktikan hasilnya dengan menggunakan GeoGebra. Pertama, kita masuk ke GeoGebra terlebih dahulu dengan link yang tertera di layar. Nah, di sini saya sudah masuk. Untuk masuk ke GeoGebra, kita harus memiliki akun. Kita juga bisa masuk melalui akun Google atau Facebook. Nah, di sini saya sudah memiliki akun. Nah, kemudian kita klik titik 6 yang ada di sini, kemudian kita klik GeoGebra Classic. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik garis 3 yang ada di samping kanan. Kemudian kita klik menu tampilan. Kita centang tampilan aljabar, tampilan grafik, dan tampilan grafik 3D. Nah, akan muncul seperti ini. Soal untuk nomor 1, gambarlah kubus KLMNOPQR dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, pertama-tama kita klik poin, yaitu titik baru, kemudian kita buat titik A di sini, kemudian titik B di sini. Selanjutnya kita klik cube, nah, kemudian kita klik titik A, kemudian titik B, sehingga muncul kubus seperti yang ada di gambar. Nah, di sini kita bisa hilangkan sumbu agar kita bisa melihat kubus dengan jelas, seperti ini. Nah, ini sudah hilang dan ini sudah jadi kubus. Karena di sini titik KLMNOPQ, kita bisa ganti hurufnya menjadi K. Di sini juga L. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah edit menjadi seperti ini. Kemudian di soal kita disuruh mencari unsur-unsur kubus. Nah, di sini untuk rusuk kubus yaitu ini KO. Kemudian ada LP, MQ, NR, dan lain-lainnya. Untuk titik sudut yaitu K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, selanjutnya untuk sisi kubus yaitu ini K, L, M, N,
bisa juga jadi O, P, Q, R, dan lain sebagainya. Untuk diagonal bidang kubus, kita buat seperti ini. Kita klik ruas garis di antara dua titik. Di sini diagonal bidang yaitu K, M, kemudian ada L, N, nah, dan lain sebagainya. Baru di sini diagonal ruang kubus yaitu ada K, Q, L, dan R, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mencari bidang diagonal kubus. Teman-teman, kita hapus terlebih dahulu ini. Kemudian kita klik poligon. Di sini bidang diagonal kubus yaitu K, L, Q, R. Nah, ini bidang diagonal kubus. Selanjutnya, kita akan membuat jaring-jaring kubus. Pertama-tama kita klik net. Kemudian kita klik kubus yang ada pada gambar. Nah, maka jadi jaring-jaring kubus. Ini bisa dibuka dan ditutup. Seperti ini. Untuk luas permukaan kubus di sini sudah tertera yaitu 96 dan untuk volume kubus yaitu 64. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan soal nomor 2. Yaitu diketahui volume balok sama dengan 120 cm pangkat 3, lebar balok sama dengan 5 cm, panjang balok sama dengan 6 cm. Ditanya tinggi balok. Untuk rumus volume balok yaitu V sama dengan P kali L kali T. Maka didapat 120 cm pangkat 3 sama dengan 6 cm kali 5 cm kali tinggi balok. Sama dengan 30 cm pangkat 2. Nah, di sini kita akan mencari tinggi balok, maka didapat 120 cm pangkat 3 dibagi 30 cm pangkat 2, sama dengan 4 cm. Jadi, untuk tinggi balok tersebut adalah 4 cm. Nah, untuk contoh soal nomor 2, kita akan mencari tinggi balok. Pertama-tama kita akan klik garis 3 di samping ini, kemudian kita klik menu tampilan, kita matikan tampilan aljabar, kita aktifkan CAS. Kita akan mencari tinggi balok. Di sini kita akan menggunakan rumus volume, yaitu V sama dengan P kali L kali T. Untuk volumenya diketahui yaitu 120 cm pangkat 3. Untuk panjangnya yaitu 6 cm dikali lebar 5 cm. Di sini sudah kita dapat 6 cm kali 5 cm yaitu 30 cm pangkat 2. Di sini kita akan mencari tinggi balok. Jadi T sama dengan 120 cm pangkat 3 dibagi 30 cm pangkat 2. Nah, untuk tingginya kita sudah dapat yaitu 4 cm. Kita akan buktikan bahwa panjang balok 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm, itu volumenya 120 cm pangkat 3. Pertama kita klik garis 3, kemudian kita aktifkan tampilan grafik 3D.
akan klik titik baru, kemudian kita klik di titik 0,0, untuk panjangnya yaitu 6 cm, lebarnya 5 cm. Nah, untuk selanjutnya kita klik poligon dan kita satukan titik-titik yang sudah kita buat. Kemudian kita klik paksa ke prisma atau silinder, kemudian kita klik gambar ini, dan untuk tinggi balok yaitu 4 cm, kemudian oke. Sudah jadi gambarnya. Kita akan matikan fitur ini terlebih dahulu agar terlihat gambar balok dengan jelas. Di sini kita akan buktikan bahwa volume balok dari panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm, yaitu volumenya yaitu 120 cm. Kita klik ini mohon maaf, klik ini. Kemudian kita klik volume dan kita klik pada gambar. Di sini volumenya yaitu 120. Maka terbukti bahwa tinggi balok 4 cm, panjang 6 cm, dan lebar 5 cm, volumenya itu 120. Anak-anak sekalian, jika sudah menonton dan menyimak media pembelajaran pada materi kubus dan balok, silakan berdiskusi dan bertukar pikiran dengan kelompokmu mengenai LKPD yang dibagikan. Jika sudah selesai mengerjakan, tugas yang diberikan dipersilahkan untuk kelompok mempresentasikan di depan kelas. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.